Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, seperti biasa kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Rabu 10 Februari 2021. Untuk yang akan kita bahas kali ini, kelas 3 berjudul berbeda tapi sama, dan yang untuk kelas 4 yaitu puisi dan laut. Kalau adik-adik penasaran banget dengan videonya, bagi yang belum subscribe bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Nah, subscribe itu gratis kok adik-adik, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya ya. Untuk kelas 3 di episode 28 kali ini berjudul berbeda tapi sama. Untuk sinopsisnya adalah Kak Jo mengajak Sinta dan Dodi mengenal benda padat berbahan lunak seperti spons, busa, karet, dan kain. Setelah membaca cerita celengan ayam, Kak Jo mengajak adik-adiknya membuat kalimat dari kosakata baru seperti dari tanah liat, pasir, kuat, dan celengan. Dodi lalu dibantu mengerjakan tugas mengenali nilai pecahan sebuah bentuk yang dibagi menjadi beberapa potongan dengan bentuk berbeda tetapi ternyata punya ukuran yang sama. Untuk penonton di rumah, ada tugas untuk menyiapkan bahan-bahan untuk menjahit tas besok. Nah, itulah ringkasan dari materi kelas 3 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk soal dan jawaban kelas 3 kali ini adalah yang pertama, sebutkan contoh karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita mulai dari seni rupa 2 dimensi dulu ya. Yang pertama ada lukisan. Nah, ini biasanya menggunakan cat cair ataupun cat minyak. Nah, ini dituangkan pada kanvas yang menghasilkan seni rupa abstrak maupun tidak, dan itu menakjubkan ya adik-adik. Bisa dibuat hiasan, koleksi, dan sebagainya. Yang kedua ada batik yang biasa kita gunakan. Nah, batik itu berasal dari seni rupa 2 dimensi yang digambar di kain lalu diberi warna ataupun menggunakan teknik lain seperti teknik cap ataupun celup. Yang ketiga ada fotografi. Nah, adik-adik tahu kan fotografer itu juga menghasilkan karya seni rupa 2 dimensi yaitu fotografi. Adik-adik bisa menekuninya ya, karena ini juga peluangnya besar untuk era saat ini. Yang keempat ada karikatur. Karikatur ini biasanya digunakan untuk kartun ataupun cerita bergambar. Oke, itulah untuk yang seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya untuk seni rupa 3 dimensi ada desain produk. Nah, desain produk ini ternyata juga ada kuliahnya adik-adik, ada jurusan kuliahnya. Tidak hanya asal membuat produk seperti ini seperti itu, tapi ini ada ilmunya. Kalau adik-adik tertarik bisa nih nanti pas kuliah mengambil jurusan desain produk. Yang kedua ada patung. Patung juga termasuk seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang ketiga ada vas bunga, dan yang keempat ada topeng. Nah, itulah seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di sekitar kita. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sebutkan bahan-bahan untuk membuat kerajinan tas. Nah, kali ini kerajinan tasnya adalah tas rajut ya adik-adik. Nah, ini yang paling gampang untuk dipersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan pola dari tas rajut tersebut. Yang kedua, kita membutuhkan jarum, hapen atau hook. Yang ketiga, benang tas rajut yang akan kita gunakan. Dan yang keempat adalah mesin jahit untuk menjahit polanya nanti. Dan kita butuhkan juga resleting agar barang-barang yang ada di tas tidak keluar saat tas itu terbalik. Nah, itulah bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat kerajinan tas. Nah, ada furing juga. Ini opsional ya adik-adik. Kalau adik-adik
pengen tas rajutnya itu lebih aman dan tidak keluar dari lubang-lubang rajutnya, bisa dikasih furing agar lebih aman. Gunting juga perlu untuk menggunting benangnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah bahan-bahan untuk membuat kerajinan tas. Untuk kelas 3 cukup sampai di sini ya. Sekarang kita lanjut untuk yang kelas 4. Untuk kelas 4 di episode 28 kali ini berjudul Puisi dan Laut. Untuk sinopsisnya adalah kakak dan adik mengajak kamu untuk membaca buku tradisi unik di Polewali Mandar menyambut musim panen. Mereka mengajak teman-teman untuk menulis tematik surat pembaca berkaitan dengan tradisi tersebut. Kemudian, adik dan kakak mengajak teman-teman untuk menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang benar. Adik juga menghitung perkiraan tinggi dari bunga bangkai dengan membandingkan tinggi dari 2 anak. Mereka juga menghitung sudut yang dibentuk oleh rute kapal serta menentukan jenis-jenis sudut dari soal latihan. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 4 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Lanjut ke soal dan jawabannya. Yang pertama, apa tujuan diadakannya tradisi unik di Polewali Mandar menyambut musim panen? Jawabannya, budaya Mapa Dendang merupakan salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh suku Bugis saat menyambut maupun usai panen padi. Selain bentuk sukacita, rasa syukur karena telah panen padi, ritual Mapa Dendang juga dimaksudkan untuk mempertahankan warisan budaya leluhur yang dikhawatirkan makin ditinggalkan generasi muda. Nah, itulah tujuan kenapa diadakan tradisi unik itu. Maaf ya adik-adik kalau ada salah pengucapan kalimat di nama budayanya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 ini menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, banjir terjadi secara sampah sembarangan menyebabkan dapat membuang. Nah, yang pertama yaitu berarti kan intinya nanti kita akan terkena banjir ya. Jadi yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan maaf salah. Ini membuang sampah secara sembarangan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, gini ya adik-adik cara mengurutkannya. Lanjut, yang kedua, untuk sekali lomba mengikuti lomba ini kayaknya ya. Lomba sangat Andi bersemangat. Sangat bersemangat sekali untuk benar-benar. Yang pertama adalah Andi sebagai subjeknya. Andi sangat bersemangat sekali untuk mengikuti lomba matematika. Nah, gitu ya adik-adik, kita cari dulu intinya mau kemana. Seperti yang pertama tadi, mau adanya banjir. Yang kedua mau mengikuti lomba matematika. Jadi itu ditaruh di belakang. Lanjut, yang ketiga, bunga yang selalu dirawat akan tumbuh dengan subur. Nah, itu adalah yang C. Bunga yang selalu dirawat akan tumbuh dengan subur. Nah, itu ya cara mengurutkan kalimat acak. Jadi kalian coba-coba mana kalimat yang sekiranya pas. Nah, adik-adik bisa menulisnya secara rapi ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Share video ini ke teman-teman kalian, baik itu dari WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Komen juga jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!